Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Allah masih memberikan kita umur yang panjang dan juga diberikan berjumpa lagi, bersua lagi di dalam pembelajaran kita untuk membahas peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 74 tahun 2001 tentang pengelolaan bahan berbahaya dan beracun. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan kita semua kecerdasan dan pemahaman yang baik di dalam memahami isi peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 74 tahun 2001. Pada sesi ini kita telah masuk pada bab nomor 12, yaitu bab tentang ganti kerugian akibat kerusakan lingkungan. Bagaimana ganti kerugian yang dimaksud kita akan membahas pada sesi ini. Pasal 39 ayat 1 dijelaskan bahwa penanggung jawab usaha, di sini penanggung jawab usaha atau kegiatan yang usaha dan kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting. Berarti di sini ada penanggung jawab usaha dan atau kegiatan. Jadi ada penanggung jawab usaha dan kegiatan yang usahanya itu dan atau kegiatan usahanya itu menimbulkan dampak besar dan dampak penting terhadap lingkungan hidup. Biasanya ini dampak besar dan dampak penting itu dipelajari di dalam AMDAL ya. Analisis dampak lingkungan hidup. Secara detail itu dipelajari. Bagaimana menentukan dampak besar dan penting di dalam lingkungan hidup. Yang menggunakan B3. Bahan B3, bahan berbahaya dan beracun. Dan atau menghasilkan limbah B3, bahan berbahaya dan beracun, bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkan dengan kewajiban membayar ganti kerugian secara langsung dan seketika pada saat terjadi pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Nah, kewajiban mengganti kerugian nanti kita akan bahas di sesi berikutnya, di pasal berikutnya. Apa saja ganti kerugiannya itu akan dibahas secara rinci di video berikutnya. Namun di pasal 39 ayat 1 ini dijelaskan dengan rinci bahwa penanggung jawab usaha atau kegiatan yang mana usahanya ini atau kegiatannya ini menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, yang dampak besar dan penting ini disebabkan oleh B3 ataupun limbah B3, maka bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkan akibat B3 dan limbah B3. Karena apa? Karena terjadi kerusakan lingkungan hidup. Nah, bertanggung jawabnya dengan kewajiban membayar ganti kerugian secara langsung dan seketika. Karena pencemaran tadi ya, karena terjadinya pencemaran akibat B3 atau LB3. Di pasal 39 ayat 2 disebutkan juga penanggung jawab usaha dan atau kegiatan dapat dibebaskan dari kewajiban membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1. Jadi dalam ayat 1 tadi disebutkan bahwa ya bertanggung jawab secara mutlak ya membayar tadi kerugian yang akibatkan oleh kerusakan akibat B3 atau LB3. Dan di sini di pasal 39 ayat 2 disebutkan boleh tidak membayar ganti kerugian sebagaimana sebagaimana ayat 1, tetapi punya syarat-syaratnya atau punya alasan. Salah satu alasan. Ya, di antaranya yang pertama itu adalah adanya bencana alam atau peperangan. Berarti terjadinya bencana alam atau peperangan sehingga tempat penyimpanan B3 atau pengelola limbah B3-nya itu terjadi rilis atau masuk ke lingkungan hidup sehingga terjadi pencemaran. Nah, bila kita dapat membuktikan bahwa pencemaran ini diakibatkan oleh bencana alam dan peperangan, maka kita bebas untuk membayar ganti kerugiannya.
atau kena dendanya atau sanksinya. Yang kedua, adanya keadaan terpaksa di luar kemampuan manusia. Di sini adanya keterpaksaan di luar kemampuan manusia. Yang terakhir itu adanya tindakan pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Berarti di sini yang melakukan tindakan pencemaran itu adalah orang ketiga yang tidak suka mungkin terhadap usaha ini atau kegiatan usaha ini, sehingga dia melakukan suatu tindakan yang merugikan secara tidak langsung atas usaha yang dilakukan oleh orang ini, atau dalam tanda kutip ya irilah atau ingin menjatuhkan usaha atau kegiatan usaha dari orang ini, sehingga dia melakukan pencemaran lingkungan, namun seakan-akan yang melakukannya adalah ya pemilik usaha ini, pemilik usaha atau kegiatan. Nah, tapi bila pemilik usaha atau kegiatan ini dapat membuktikan secara benar bahwa yang melakukan tindakan pencemaran itu adalah pihak ketiga, bukan mereka, bukan pemilik usaha, maka pemilik usaha dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi. Lalu siapa yang membayar ganti rugi kalau bukan si usaha ini? Nah, yang di pasal 39 ayat 3 dijelaskan bahwa yang membayar ganti rugi yang disebabkan oleh pihak ketiga yang dimaksud pada ayat 2 huruf C, maka pihak ketiga itulah yang bertanggung jawab membayar ganti ruginya. Jadi pihak ketiga yang bertanggung jawab membayar ganti rugi akibat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh ya dia sendiri karena dia ya iri atau ingin menjatuhkan kegiatan usaha orang tersebut. Demikian untuk ganti kerugian pada sesi ini. Insya Allah pada sesi berikutnya kita akan membahas tentang ketentuan pidana yang diakibatkan oleh kerusakan lingkungan. Bagaimana ketentuan pidananya kita akan bahas di sesi berikutnya. Bila ada pertanyaan, silakan ditanyakan di bawah sesi video ini. Bila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa barakallahu fikum.